Bagaimana bisa kita manusia memaksa orang lain atau seluruh manusia bahkan untuk sama dengan kita, padahal Allah menciptakan malaikat pun dalam keadaan tidak sama. Malaikat ada hawa nafsu? Tidak. Malaikat ada emosi? Tidak. Bahkan malaikat punya kepentingan, punya keperluan buat berbeda pendapat. Apa perlunya malaikat beda pendapat? Beda sama kita, kadang beda pendapat memang ada kepentingan. Tapi malaikat yang bebas hawa nafsu, bebas emosi, dan bebas kepentingan, mereka pun pernah berbeda pendapat. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bercerita tentang seorang pemuda yang membunuh seseorang, membunuh manusia sampai 99 orang. Ini kisah sangat terkenal. Dia datang ke sebuah kampung bertanya, apakah di kampung ini ada seorang ulama, saya ingin bertobat, saya mau konsultasi. Oh, datang ke Syekh Fulan. Pak Ustadz, saya habis dibunuh orang 99. Kalau saya tobat, apakah tobat saya diterima? Dijawab oleh dia, tidak diterima. Marah si pemuda ini, dibunuh juga tuh Ustadz. Lempeng 100 yang dibunuh. Pas. Kemudian dia pun pindah ke kampung lain dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada di kampung ini seorang Ustadz yang bisa saya konsultasi? Oh, datang ke Syekh Fulan. Dia datang dan pertanyaannya juga serupa. Saya habis bunuh orang 100. Kalau saya tobat diterima nggak tobat saya? Dijawab oleh Ustadz yang kedua, iya diterima. Ini bukan karena takut ya, ntar gue mati juga lagi, bukan begitu. Tapi nanti kata Ustadz yang kedua ini, setelah Anda tobat, jangan pulang ke kampung Anda, kampung orang jahat, khawatir kambuh. Hijrahlah ke kampung orang baik, supaya tobatnya kondusif, tempatnya mendukung buat pertobatan. Pergilah dia ke kampung orang baik. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Ini pemuda wafat, meninggal. Ketika meninggal inilah dua malaikat turun mendebatkan masa depan pemuda ini, surga atau neraka. Malaikat rahmat mengatakan, dia surga, udah niat jadi orang soleh, Allah sudah menghargai niatnya. Kata malaikat azab, nggak bisa, dia neraka. Niat saja tanpa aksi nyata kesolehan nggak bisa. Ya contoh kalau dalam kehidupan kita, niat tanpa aksi kan nggak bisa. Niat kenyang tapi nggak makan-makan, bisa kenyang nggak kira-kira? Enggak, niat doang kenyang. Kenyang yuk, ayo kenyang. Ayo, diem aja nggak makan, nggak bisa kenyang, harus makan. Maka bagi logika malaikat yang kedua, ya nggak cukup dengan niat jadi orang soleh, bener-bener aksi kesolehannya mana? Turunlah malaikat penengah, ukur saja mana yang lebih dekat, ke kampung yang dia tuju atau kampung yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju, beda sejengkal saja, surga dia. Maka jemaah sekalian, kita lihat kisah ini. Jika malaikat bisa berbeda pendapat, apalagi DKM, apalagi sidang isbat ketika menentukan kapan masuk Ramadan atau Lebaran, ya. Maka sekali lagi malaikat mengalami itu, maka sangat potensial kita pun mengalami hal serupa, bahkan lebih kompleks dibanding mereka. Kemudian para nabi pun berbeda pendapat. Allah menceritakan dua hambanya yang mulia, dua-duanya nabi dan rasul, bahkan mereka bersaudara. Nabi Musa berkata tentang Nabi Harun, Haruna akhi, Harun saudara saya. Mereka berdua alaihi wassalam, mereka pernah berselisih dalam menyikapi pembangkangan Bani Israel. Bani Israel berjanji ingin taubat kepada Allah. Kemudian oleh Nabi Musa pun diambilkan kitab suci Taurat untuk pedoman hidup mereka. Ketika Nabi Musa pergi, dititipkanlah ke Nabi Harun, tolong dijaga. Ya, pergilah Nabi Musa ngambil Taurat. Begitu selesai, ternyata Nabi Harun dianggap, mohon maaf, tidak amanah. Bani Israel nyembah sapi betina yang dimiliki oleh seseorang bernama Samiri. Ini dikisahkan dalam surat Toha. Marah Nabi Musa kepada Nabi Harun. Ya, dipegang kepalanya dan ditarik jenggotnya. Saya aja belum pernah lihat ada ustadz tarik-tarikan jenggot kalau debat. Ini Nabi, Rasul, hidup mereka dari A sampai Z putih, bersih, maksum. Mereka pun pernah berdebat sampai seperti itu. Atau perselisihan antara Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Yaitu tentang itu anak kecil kenapa dibunuh.
Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa belum sampai ilmunya. Itu perahu kenapa ditenggelamkan? Nabi Khidir punya ide, tenggelamkan. Barulah belakangan dijelaskan oleh Nabi Khidir, itu anak kecil, udah besar nanti menjadi penjahat, menjadi ya pembunuh dan seterusnya, penjahat dia. Ya ini ilmu dari Allah kepada dia yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun itu kenapa perahu ditenggelamkan? Karena kalau kita pertahankan pun kita nggak mampu, akhirnya kekayaan yang ada di perahu itu akan diambil oleh perampok. Mendingan ditenggelamkan saja agar perampok pun tidak mendapatkan apa-apa. Ini sama seperti Bandung lautan api. Biar begitu penjajah masuk mereka nggak dapat apa-apa atau dibakar semua. Maka lihat, jika para malaikat berbeda pendapat, para nabi bisa berselisih pendapat, ya apalagi kita. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pasca perang Badar menang, tawanan perang Badar ada 70 orang kata Abu Hurairah dalam hadis Bukhari. Itu tawanan ya didiskusikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, "Asyiru alayya ayuhan nas." Wahai manusia, diskusilah kepadaku, musyawarah. Ini tawanan segini banyaknya kita apakan? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq punya pendapat, bebaskan dan minta uang tebusannya. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, jangan dibebaskan, bunuh saja. Sebab kalau mereka dibebaskan, khawatir mereka konsolidasi lagi dari belakang dan menyerang kita. Kita lihat kisah ini, fragmen ini. Mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, berguru kepada orang yang sama, yaitu Rasulullah. Gurunya sama, beda pendapat muridnya. Apalagi kita, gurunya beda-beda, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Di antara jamaah mungkin ada yang seneng dengerin radio A dengan ustadz si fulan. Ada yang lebih suka dengar radio B dengan si ustadz fulan dan fulan. Beda narasumber, ibarat sumur, beda air. Tentu akhirnya beda pula kadar pH-nya dan seterusnya. Maka dalam menuntut ilmu juga demikian. Yang penting secara usuluddin, hal-hal yang pokok ya mereka masih sama. Hal-hal yang disepakati mereka masih satu kata. Maka mereka bukan musuh. Jangan sampai hanya perbedaan yang sifatnya furu'iyah sampai keluar kalimat lakum dinukum waliyadin. Baik. Kemudian perbedaan para ulama. Tadi malaikat, para nabi, para sahabat, para ulama. Lebih ramai lagi. Ya tadi waktu saya di Masjid Ar-Rahman, ya itu ada pertanyaan dari seorang ibu tentang masalah qashar karena dia baru sampai dari Aceh, rombongan dari Aceh. Saya bilang sama itu ibu, Bu, yang namanya jarak dibolehkannya qashar, dikumpulkan seluruh pendapat para ulama. Imam Ibnul Munzir mengatakan lebih dari 20 pendapat ulama. Lebih dari 20 pendapat. Kapankah datangnya Lailatul Qadar? Betulkah malam ke-27? Ini pendapat mayoritas. Ibnu Abbas mengatakan malam ke-24. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan malam ke-22. Dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ternyata kapankah malam Lailatul Qadar itu? Kata Imam Ibnu Hajar lebih dari 40 pendapat. Padahal malam Ramadan cuma 30. Pendapat bisa 40. Malam Ramadan bisa 29 atau 30. Pendapatnya bisa 40. Kombinasi. Ya. Atau kapankah waktu yang paling mustajab berdoa di hari Jumat? Mazhab Syafi'i mengatakan yaitu ketika duduk di antara dua khutbah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ba'da asar di hari Jumat. Imam Az-Zarqani mengumpulkan masalah ini ditotal oleh dia 42 pendapat tentang kapankah waktu paling afdol berdoa di hari Jumat. Padahal jumlah jam sehari hanya 24 bukan 42. Ya, lalu kemudian ya, masalah berapakah jumlah layak sholat Jumat boleh ditegakkan jumlah jamaah yang masyhur di Indonesia 40 orang. Kan gitu di Indonesia tuh. Dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar masalah ini lebih dari 15 pendapat ulama tentang berapakah jamaah yang sudah layak untuk sholat Jumat. Abu Hanifah mengatakan 2 orang sudah cukup.
2 orang sudah cukup. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Abdul Haq, Imam Suyuti ikut pendapat ini. Ada yang mengatakan 40, 60, 20. Jadi kesimpulannya, jika orang-orang yang lebih mulia dibanding kita, ya makhluk Allah yang lebih mulia dibanding kita, mereka bisa berselisih, apalagi kita yang hidup zaman setelah belasan abad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka di masa terdekat dengan wahyu. Wahyu masih mungkin turun pada masa sahabat dan Rasulullah. Mereka saja bisa berbeda, apalagi kita zaman ketika wahyu sudah terputus, sudah belasan abad yang lalu.